sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari Cirebon yang mengandung unsur magis. Nama sintren yang ada pada tarian ini ternyata merupakan gabungan dari dua kata yakni si dan tren, yang mana dalam bahasa Jawa kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti ia atau dia. Sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri, sehingga sintren memiliki arti si putri atau sang penari. Sejarah sintren. Asal mula nama sintren salah satunya berasal dari kata sindir, bahasa Indonesia, sindir, dan tetaren, bahasa Indonesia. Pertanyaan melalui syair-syair yang perlu dipikirkan jawabannya. Maksudnya adalah menyindir dengan menggunakan sajak-sajak atau syair-syair. Pada awalnya sebelum terbentuk struktur sintren yang ada seperti sekarang ini yang berupa tarian dengan wanita di tengahnya, dahulu awal kesenian ini dipercaya dimulai dengan aktivitas berkumpulnya para pemuda yang saling bercerita dan memberikan semangat satu sama lain, terutama setelah kekalahan besar pada Perang Besar Cirebon yang berakhir sekitar tahun 1818. Dalam cerita lisan masyarakat Indramayu dikenal nama Seca Branti yang dipercaya sebagai abdi Pangeran Diponegoro yang berhasil lolos dari Belanda setelah kekalahan Perang Diponegoro yang berakhir pada tahun 1830. Dikatakan bahwa Seca Branti melarikan diri ke wilayah Indramayu. Di sana dia bergaul dengan para pemuda dan suka membacakan sajak-sajak perjuangan. Pada musim panen tiba di saat para pemuda sedang banyak berkumpul, Seca Branti kemudian ikut bergabung dan menyanyikan sajak-sajak perjuangannya. Aktivitas menyanyikan sajak-sajak ini kemudian diketahui oleh penjajah Belanda dan kemudian dilarang. Belanda hanya mengizinkan adanya sesuatu kegiatan yang diisi dengan pesta, wanita penghibur dan minuman keras. Kegiatan-kegiatan ini juga berusaha Belanda lakukan di dalam keraton-keraton Cirebon sebelum berakhirnya Perang Besar Cirebon. Bahkan para prajurit Belanda yang berada di kota Cirebon senang dengan kegiatan mabuk-mabukan diiringi dengan para penari tayub. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi digunakannya penari wanita sebagai kedok, bahasa Indonesia, topeng, dalam pertunjukannya, sementara fokus utamanya tetaplah syair-syair yang diucapkan oleh dalang sintren yang didengarkan oleh para pemuda yang mengelilinginya, berlatih untuk memupuk rasa perjuangan. Oleh karenanya pada tahap ini sebagian kalangan menerjemahkan sintren sebagai sinyo, bahasa Indonesia, pemuda, dan trenen, bahasa Indonesia, berlatih, yang artinya pemuda yang sedang berlatih. Pada tahap ini pola-pola sajak yang digunakan oleh para dalang sintren tidak berubah dari sajak-sajak tentang perjuangan. Perbedaannya adalah digunakannya ronggeng buyung, penari wanita, pada pertunjukannya yang bertujuan untuk mengelabui penjajah Belanda. Selain dari kisah perjuangan pemuda-pemuda Cirebon lewat syair-syair penyemangat dalam pagelaran sintren, kesenian sintren di Cirebon juga menampilkan lirik-lirik legenda romantisme antara Selasih dan Sulandana yang populer di kalangan masyarakat suku Jawa. Hal tersebut dikarenakan letak Cirebon yang berdekatan langsung dengan tanah budaya Jawa mengakibatkan tingginya interaksi sosial antara suku Cirebon dengan suku Jawa. Persyaratan penari sintren. Untuk menjadi seorang penari sintren maka sang penari tersebut harus dalam keadaan suci dan bersih. Sebelum melakukan pementasan maka sang penari harus melakukan puasa terlebih dahulu dan menjaga agar tidak berbuat dosa. Hal ini ditujukan agar roh tidak akan mengalami kesulitan untuk masuk dalam tubuh penari.
Sintren sebagai media dakwah. Sintren seperti halnya kesenian Cirebon yang lainnya juga dipergunakan oleh para wali untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagelaran sintren di wilayah Cirebon, penari sintren yang dalam keadaan tidak sadar dan kemudian menari, ketika dilemparkan uang dengan jumlah berapapun akan mengakibatkan penarinya jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri sebelum didirikan oleh dalang sintren. Menurut Ki Mamat yang merupakan dalang sintren dari Sanggar Tari Sekar Pandan, Kesultanan Kacirebonan, nilai-nilai dakwah Islam yang dibawa oleh pagelaran sintren adalah ranggap kurungan ayam. Bentuk kurungan ayam yang melengkung berusaha mengingatkan pada manusia yang menyaksikan bahwa bentuk melengkung itulah bentuk dari fase hidup manusia di mana manusia dari bawah akan berusaha menuju puncak. Namun setelah berada di puncaknya manusia kembali lagi ke bawah, dari tanah kembali menjadi tanah, dilahirkan dalam keadaan lemah akan kembali pada keadaan yang lemah pula. Duit, uang yang dilempar membuat penari sintren langsung jatuh lemas bermakna di dalam kehidupan manusia jangan selalu mendahulukan duniawi, terlalu serakah ke duniawi akan membuat manusia jatuh. Perkembangan sintren. Kesenian tari sintren pada mulanya dipentaskan pada waktu yang sunyi di saat malam bulan purnama karena kesenian tari ini berhubungan dengan roh halus yang masuk ke dalam sang penari. Namun kini pementasan tari sintren tidak lagi dilakukan pada malam bulan purnama melainkan dapat juga dipentaskan pada siang hari dan bertujuan untuk menghibur wisatawan serta memeriahkan acara hajatan.